Kemarin kita baru aja nge-review HP terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A76. Kali ini kita bakal ngebahas HP lain dari Oppo yang terbaru, yaitu Oppo Reno 7Z 5G. Tapi kita berbeda dong. Maksudnya gimana? Kita nge-reviewnya di outdoor. Jadi kita bawa HP Oppo Reno 7Z 5G ini ke Bundaran HI. Dari Bekasi terbang ke Bundaran HI. Nggak naik kendaraan umum. Naik mobil ya kan, buat ngetes kamera dari Oppo Reno 7Z 5G ini, bre. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih HP ya kan, karena memang nih HP punya desain yang bener-bener cakep banget. Emang yang paling menyita perhatian dari HP Oppo Reno 7Z 5G ini adalah desainnya. Ini tuh pakai bahasa desain retro yang super tipis. Lihat beginian, bikin saya sedikit nostalgia kembali di tahun 2010-an. Tapi pas lihat backdoornya, langsung kasih kesan premium parah sih, bre. Terutama buat yang varian Rainbow Spectrumnya ini. Gradasi warnanya gelis pisan, gak main-main. Kalau warna lainnya ada Cosmic Black. Terus backdoor ini juga diklaim tahan goresan dan juga 100% anti fingerprint magnet. Gak sampai segitu doang, di sekitar modul kameranya ini ada yang namanya dual orbit light yang bakal nyala sebagai notifikasi kalau misalkan ada telepon, ada WA, atau kalau lagi dicas. Kalau dari layarnya gak kalah bagus juga. Ini layarnya udah pakai AMOLED buat manjain penggunanya pastinya. Ukuran layarnya sebesar 6,43 inci punch hole dengan resolusi Full HD+. Sayangnya, di sini cuma punya refresh rate di 60 Hz aja. Soal chipsetnya atau spesifikasinya gimana ngap? Tenang aja, Oppo Reno 7Z 5G ini udah menggunakan SoC dari Qualcomm Snapdragon 695 berfabrikasi 6 nanometer yang pastinya udah support 5G. Terus nggak ketinggalan, kita benchmark juga Oppo Reno 7Z 5G ini cuy. Kita di sini ada tes pakai software Geekbench 5 10 kali loop. Untuk single core-nya, kita lihat sih ini performanya stabil banget dari awal sampai akhir, walaupun memang di akhir dia turun sedikit ya. Dan untuk Geekbench 5 multi core-nya ini sedikit berantakan sih. Di awal emang rendah, tapi pas masuk ke pertengahan ini cukup konsisten untuk performa dari Oppo Reno 7Z 5G-nya ini yang pakai Qualcomm Snapdragon 695. Tapi pas pengetesan terakhir dia turun lagi, bre. Kalau kalian tuh mending RAM dari Oppo Reno 7Z 5G ini udah berkapasitas 8GB RAM yang udah pasti bisa di-expand up to 5GB lagi. Kalau internal storage-nya sebesar 128GB dan bisa di-expand pakai micro SD up to 1TB, bre. Gokil. Buat baterainya gimana? Oppo selalu ngasih kapasitas baterai yang cukup besar di 4500 mAh untuk Oppo Reno 7Z 5G ini. Yang kalau di pengetesan kita pakai PCMark baterai test dapat waktu 18 jam lebih cuy. Edan cuy. Ngecasnya juga udah super kenceng karena udah pakai protokol 33 watt SuperVOOC. Ngecharge dari 1% ke 100% cuma butuh 85 menit doang. Buset, kenceng amat. Dan selanjutnya kita bakal ngupas tuntas nih soal kameranya si Oppo Reno 7Z 5G ini, bre. Buat kamera belakang, pakai konfigurasi 3 kamera. Dimulai dari lensa utama yang beresolusi 64 megapiksel bukaan f1.7. Di bawahnya ada makro lensa 2 megapiksel yang bisa potret objek dengan jarak sampai 4 cm. Dan lensa ketiga adalah deep lens 2 megapiksel juga cuy. Kalau kamera depannya beresolusi 16 megapiksel bukaan f2.4 yang tentunya punya segudang fitur khas Oppo Reno ini. Kalau cuma berteori doang atau cuma ngasih spek kamera dari HP ini kurang banget. Sekarang yang tadi saya bilang di awal, kita langsung aja minta pendapat sama orang-orang sekitar gimana untuk kualitas dari kamera HP ini, yaitu Oppo Reno 7Z 5G ini, bre. Sebelum kenalan nih, namanya Alfian. Iya. Kakaknya siapa? Ita. Iya, jadi kita mau ngetes kamera dari HP terbaru dari Oppo nih. Ada beberapa fitur andalan dari Oppo Indonesia, dari Oppo buat kameranya. Contohnya kayak bokeh flare portrait. Oke, pertama kita mau foto bapaknya dulu ya, boleh ya? Pakai mode portraitnya. Pertama saya fotoin pakai fitur bokeh flare portrait. Jadi nanti backgroundnya bokeh gitu loh. Kayak ada background jelek jadi bagus gitu. Boleh ya kak ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dia hasilnya kak. Ini hasilnya. Ini yang tadi kedua. Ini yang pertama kak. Nah, gimana menurut pendapat kakak-kakak semuanya nih? Bagus. Bagus ya? Iya. Iya, terang. Terus cahayanya bagus banget.
Jadi tadi tuh motret pakai fitur andalan Oppo Reno 7 Z 5G yaitu bokeh flare portrait. Fitur ini emang fungsinya buat memisahkan objek dengan background secara rapih dan natural. Jadi tuh nggak kelihatan norak gitu loh. Terus juga ditambah fitur hair level cutout bakal makin akurat perbedaan antara objek dan backgroundnya. Fitur bokeh flare portrait juga mendukung multi objek bre. Jadi kalau mau motret beberapa orang sekaligus hasilnya tetap akurat. Biasanya kan fitur portrait cuma satu orang doang, tapi ini bisa multi objek, asalkan jarak antara objek dan kamera nggak kejauhan. Selanjutnya ada fitur Portrait Retouching. Ini juga bisa mengoptimalkan hasil potret kita tadi sesuai usia, gender, dan etnis berdasarkan algoritma AI pada 373 titik wajah kita. Dan di Oppo Reno 7 Z 5G ini ada fitur Selfie HDR yang bisa mengatur cahaya backlight. Jadi hasil fotonya bakal tetap nampilin background atau panorama di belakang objek, biar nggak sepenuhnya tuh putih. Masih backlight. Kalau berhadap dengan cahaya pasti kurang. Iya, jadi muka kita jadi gelap. Kalau ini kan netral. Fitur selanjutnya ada fitur AI Palette yang bisa menyesuaikan foto kita dengan preset warna yang diinginkan. Caranya, kita tinggal cari foto yang akan kita tiru presetnya. Lalu pilih AI Palette yang baru ditambahkan tadi. Oke bre, itu dia mungkin menurut pendapat beberapa orang mengenai hasil jepretan dari kameranya si Oppo Reno 7 Z 5G tadi. Dan kalian bisa dengar sendiri lah pendapat mereka mengenai kualitas kamera si HP-nya Oppo Reno 7 Z 5G ini bre. Tapi menurut saya setelah saya lihat juga hasilnya kan saya juga yang jepret-jepret ya. Yang paling mantap itu fitur bokeh flare portraitnya. Jadi bener-bener bagus banget ya hasilnya. Hasilnya itu terbilang natural, nggak terlalu berlebihan. Dan kita juga masih bisa edit kayak fitur tadi ada AI Palette, terus ada yang lain sebagainya gitu kan. Dan pas kita tes di malam hari juga ternyata masih oke juga. Di multi objek juga ya masih bagus-bagus banget lah. Jadi kalau misalkan kalian mau foto potret tapi yang ramean gitu 2 atau 3 orang, ini masih bisa dipakai untuk fitur bokeh flare portraitnya. Emang beneran natural sih, tapi itu atas bantuan AI ya, bukan emang dari lensanya. Jadi memang AI-nya ini bener-bener ngedukung banget gitu loh, atau nge-support banget biar hasilnya jadi lebih bagus. Tapi menurut saya bukan cuma hasil atau kualitas kameranya doang yang bagus, desainnya juga nggak kalah cakep coy. Ini aku pengen beli buat emak saya gitu loh, karena HP emak saya tuh udah cukup error gitu ya, karena mungkin ibu saya ini pasti suka sih sama desainnya sih. Dan kira-kira itu dia lah untuk pembahasan dari saya mengenai Oppo Reno 7 Z 5G ini. Gimana dah menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi sih belum tahu harga resmi si Oppo Reno 7 Z 5G ini ya. Jadi mungkin kalau misalkan udah update harganya, saya bakal tampilin atau cantumkan di deskripsi video ini ya bre. Jadi ya kalian tunggu aja untuk update harga Oppo Reno 7 Z 5G ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.